Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa zikirmu hanyalah kata-kata yang terulang di bibir, tapi hatimu tetap terasa hampa? Pernahkah engkau bertanya, apakah kedekatan dengan Allah terlihat dari jumlah wirid, ataukah dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata? Hari ini, mari kita berjalan perlahan, menyingkap rahasia zikir yang sejati, makam yang hakiki, dan cahaya keikhlasan yang tersembunyi dalam setiap detak hati. Karena yang Allah lihat bukanlah suara, bukan gerakan, bukan jumlah, tapi nur yang lahir dari kejujuran hatimu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dalam kesunyian dan kerinduan kepadanya. Bab 1, zikir itu adalah jalan, bukan tujuan. Saudaraku yang lembut hatinya, ketika engkau menyebut nama Allah, sesungguhnya engkau sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kata-kata zikir, bukan hanya gerak lidah, bukan hanya suara yang keluar dari tenggorokan. Zikir adalah panggilan hati kepada pemiliknya. Ada banyak orang yang mengucap Allah tetapi hatinya kosong dan jauh. Namun ada hamba yang hanya menyebut Allah satu kali saja, namun seluruh jiwanya luruh, tenggelam dan kembali pulang. Maka jangan engkau ukur zikir dari jumlahnya, karena yang Allah lihat bukan banyaknya, tetapi sejauh apa engkau menyerahkan dirimu ketika menyebut namanya. Kadang engkau duduk untuk berzikir, tetapi hatimu tidak merasakan apa-apa. Jangan terburu-buru menyalahkan diri, jangan pula beranggapan bahwa Allah jauh darimu. Justru ketika engkau tidak merasakan apa-apa, itulah saat engkau sedang diuji. Apakah engkau berzikir untuk mencari kedamaian atau untuk mencari Allah? Banyak orang berhenti berzikir ketika tidak menemukan rasa yang menyenangkan. Padahal rasa nyaman itu adalah hadiah, bukan tujuan. Yang lebih penting dari rasa adalah kesetiaanmu untuk tetap menyebut namanya, meskipun hati sedang sepi. Zikir yang sejati bukan untuk mencari pengalaman ruhani, bukan untuk mengejar keajaiban batin, bukan untuk menunggu pintu langit terbuka. Jika engkau mengejar semua itu, engkau sedang berzikir kepada dirimu sendiri. Engkau berzikir karena ingin merasakan sesuatu, bukan karena ingin kembali kepadanya. Zikir yang paling tinggi adalah ketika engkau menyebut nama Allah hanya karena engkau rindu, tanpa berharap selain Dia. Engkau tidak menunggu balasan, tidak menunggu cahaya, tidak menunggu apa-apa, engkau cukup hadir dan menyebutnya. Dan ketahuilah saudaraku, kembalinya hatimu kepada Allah bukan terjadi dalam sekejap. Ia adalah perjalanan panjang yang dilalui dengan kesabaran. Ada hari ketika hati terbuka dan engkau merasakan kehadirannya begitu dekat. Tetapi ada juga hari ketika hati terasa beku dan kering. Tetaplah berjalan, jangan berhenti. Jangan menyerah. Allah menguji bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk menguatkan cinta yang engkau miliki kepadanya. Cinta yang tidak diuji tidak akan pernah menjadi cinta yang utuh. Maka jadikanlah zikirmu sebagai perjalanan pulang. Jangan engkau kejar rasa, jangan engkau kejar cahaya, jangan engkau kejar kedudukan ruhani. Cukup hadapkan hatimu, walau pelan, walau goyah, walau penuh kelemahan. Katakan perlahan dalam batinmu, Ya Allah, aku datang, aku pulang, aku kembali kepadamu. Inilah awal dari semua makam. Inilah pintu menuju kedalaman cinta. Bab 2, ikhlas adalah cahaya yang tak terlihat. Saudaraku, ada sesuatu yang lebih halus dari zikir, lebih lembut dari air mata, dan lebih dalam dari getaran batin. Itulah ikhlas. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan terkadang tidak terasa oleh diri sendiri. Ikhlas adalah rahasia antara engkau dengan Allah. Ketika engkau beramal, tidak ada yang tahu apakah hatimu benar-benar menghadap kepadanya atau masih berharap balasan dari selainnya. Karena itu, jangan buru-buru menilai dirimu suci. Jangan pula merasa bahwa amalmu telah bernilai. Yang engkau lakukan baru sekadar usaha, sedangkan penerimaan itu sepenuhnya milik Allah. Ada orang yang berzikir lama, namun yang ia cari adalah ketenangan bagi dirinya sendiri. Ada yang beribadah banyak, namun hatinya ingin terlihat baik di hadapan manusia. Ada yang belajar ilmu agama, tetapi tujuannya agar ia dipanggil ustadz, kiai, atau orang berilmu. Ketahuilah semua itu adalah bentuk aku yang masih ingin dipandang.
Sedangkan ikhlas adalah ketika aku itu tidak lagi menjadi pusat, tidak lagi menuntut, tidak lagi ingin dihargai. Ketika engkau melakukan sesuatu dan engkau sendiri melupakannya, itulah tanda hatimu mulai jujur. Ikhlas tidak bisa dipaksa, namun bisa dilatih-latih. Ia dengan tidak mempedulikan pujian maupun celaan manusia. Jika engkau dipuji, jangan senang berlebihan. Jika engkau dicela, jangan sakit hati. Biarkan hati hanya mempunyai satu arah, Allah. Dan ketika engkau menyebut namanya, sebutlah dengan rasa bahwa engkau tidak sedang menunjukkan apa-apa kepada siapapun. Engkau hanya ingin dilihat oleh Dia yang Maha Tahu, bahkan sebelum kata terucap dari bibirmu. Namun jangan pula engkau merasa telah ikhlas, karena orang yang merasa dirinya ikhlas sebenarnya masih menyimpan ego yang halus. Ikhlas adalah ketika engkau tidak mengingat amalmu. Engkau melakukan sesuatu, lalu engkau lupakan engkau memberi, lalu engkau hapus ingatannya dari hati. Engkau sujud, lalu engkau serahkan semua nilainya kepada Allah, seolah engkau tidak pernah berbuat apa-apa. Maka saudaraku, jadikan ikhlas sebagai nafas dari setiap amalmu. Jangan melihat apa yang engkau lakukan, lihatlah kepada siapa engkau menghadapkan hatimu. Ketika engkau berzikir, katakan dalam batinmu dengan sangat lembut, setenang bisikan ruh kepada Tuhannya. Ya Allah, aku tidak memiliki apapun, semua ini bukan milikku. Aku hanya ingin engkau ridha. Saat itulah cahaya yang tidak terlihat mulai tumbuh dalam dirimu. Bab 3. Maqam. Itu diberikan, bukan diusahakan. Ketahuilah bahwa maqam bukanlah sesuatu yang bisa engkau kejar dengan ambisi. Ia bukan hasil dari banyaknya wirid, bukan hadiah dari lamanya sujud, dan bukan pencapaian yang muncul karena engkau menginginkannya. Maqam adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha hamba. Engkau boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, engkau boleh memperbanyak zikir dan amal, namun kedudukan ruhanimu tetap berada di tangannya. Ia memberikannya pada siapa yang hatinya bersih, tunduk, rendah, dan tidak menuntut balasan. Ada orang yang beribadah dengan penuh disiplin, tetapi hatinya sibuk berharap agar dirinya menjadi seseorang yang mulia di mata manusia. Ada yang mempelajari ilmu makrifat, tetapi tujuannya agar ia terlihat lebih tinggi dari orang lain. Ini bukan jalan para pecinta. Ini adalah jalan orang yang masih dikuasai oleh ego yang halus. Sedangkan para kekasih Allah tidak pernah memikirkan kedudukan mereka. Mereka tidak mengejar maqam. Mereka hanya berjalan, mencintai, menyerah, dan tenggelam dalam ketundukan tanpa syarat. Jika engkau benar-benar ingin dekat dengan Allah, engkau tidak akan lagi peduli apakah engkau merasakan apa-apa atau tidak. Engkau tidak akan memikirkan apakah engkau sudah mencapai derajat tertentu atau belum. Semua itu hanya akan terasa penting bagi hati yang masih ingin dikenal. Orang yang hatinya sudah benar-benar menuju Allah, ia tidak lagi sibuk bertanya, "Aku sudah sampai di mana?" Ia hanya sibuk berkata, "Aku ingin ridhamu ya Allah," tidak lebih. Dan ketahuilah, ketika engkau tidak merasa memiliki apa-apa, ketika engkau merasa tidak mampu apa-apa, ketika engkau merasa begitu kecil di hadapan Allah, justru saat itulah pintu-pintu kedekatan mulai terbuka. Kesadaran akan kelemahanmu adalah salah satu bentuk karunia terbesar. Karena dengan kelemahan itulah engkau belajar berserah. Dan ketika engkau berserah, Allah yang akan mengangkatmu. Maka berjalanlah saudaraku, tanpa menginginkan kedudukan. Beribadahlah tanpa menuntut balasan. Berzikirlah tanpa meminta pengalaman batin. Jadikan sujudmu sebagai tanda bahwa engkau hanyalah hamba. Katakan perlahan dalam hati, penuh ketulusan dan rasa pulang, "Ya Allah, jika engkau memberikan maqam padaku, itu karena kasih-Mu. Jika engkau tidak memberikannya, aku tetap mencintaimu." Disitulah engkau telah lebih tinggi dari maqam apapun. Bab 4. Rahasia hati yang tidak dibicarakan. Ada sisi dalam dirimu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah ruang paling halus di dalam hati, tempat niat dilahirkan dan penghambaan berakar. Di sanalah Allah melihatmu. Bukan pada gerakan tubuh ketika engkau salat, bukan pada lantunan suara ketika engkau berzikir, bukan pula pada banyaknya amal yang tercatat. Yang Allah lihat adalah apa yang bergerak di ruang itu, karena di sanalah yang sebenarnya berbicara. Lidah hanya mengulang,
tetapi hati yang menentukan arah kepada siapa zikirmu kau serahkan. Terkadang engkau merasa telah berbuat baik, membantu orang lain, memberi sedekah, atau bersujud lama, namun hati kecilmu tahu ada bagian dalam dirimu yang masih ingin dilihat, dihargai, atau sedikit diakui. Jangan takut mengakuinya. Itu bukan dosa, itu kelembutan proses penyucian. Yang salah adalah jika engkau menutupinya dari dirimu sendiri. Mengakui bahwa niatmu belum sepenuhnya bersih adalah langkah awal menuju keikhlasan yang sejati. Sebab Allah tidak meminta engkau sempurna, Allah hanya meminta engkau jujur. Ada hamba yang amalnya sedikit, namun ia melakukannya dengan hati yang penuh ketundukan. Ada pula yang amalnya banyak, namun ia melakukannya dengan hati yang memandang dirinya mulia. Dan engkau tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah? Bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang hatinya paling rendah di hadapannya. Karena hati yang rendah adalah hati yang tidak menuntut apapun kecuali ridha Allah. Ia tidak gelisah ingin dilihat manusia, ia tidak sibuk membuktikan dirinya, ia hanya ingin Allah memandangnya dengan kasih. Maka duduklah bersama hatimu. Dengarkan apa yang ia bisikkan ketika engkau sendiri dalam sunyi. Tanyakan kepadanya dengan lembut, untuk siapa aku melakukan semua ini? Jika hati menjawab selain Allah, jangan engkau marah, jangan engkau kecewa. Peluklah kelemahan itu, bisikkan dengan lirih, mari kita perbaiki bersama-sama, perlahan, dengan cinta. Karena hati tidak berubah dengan paksaan, tetapi dengan kesabaran yang lembut. Dan ketika engkau telah sampai pada titik di mana engkau tidak lagi sibuk menilai dirimu, tidak lagi sibuk menutupi kekuranganmu, dan tidak lagi mengandalkan usahamu untuk mencapai kedudukan, maka engkau akan mulai merasakan kedekatan yang tenang, kedekatan yang tidak berbentuk, kedekatan yang tidak membutuhkan kata-kata. Engkau hanya tahu bahwa Allah dekat, sangat dekat, seperti nafas yang keluar masuk tanpa engkau sadari, seperti cahaya yang tidak engkau lihat, tetapi engkau rasakan menyelimuti ruhmu. Disitulah hatimu telah mulai pulang. Bab 5. Ketika zikir menjadi nafas, bukan lagi ucapan, ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi membutuhkan suara. Lidah boleh diam, namun hati terus menyebutnya tanpa henti. Bahkan tanpa disadari, setiap tarikan dan hembusan nafasmu menjadi tasbih yang hidup. Engkau tidak lagi memilih waktu khusus untuk berzikir, karena seluruh waktumu telah menjadi zikir itu sendiri. Inilah ketika seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Dialah yang menyertai setiap gerak, setiap rasa, setiap denyut yang berlangsung dalam dirimu. Zikir tidak lagi menjadi kegiatan, tetapi keadaan. Namun jangan terburu-buru ingin sampai ke sana. Sebab perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, bukan tentang bisa atau tidak bisa, melainkan tentang ketulusanmu untuk terus berjalan. Banyak orang ingin merasakan zikir batin yang halus, tetapi hatinya masih gelisah mengejar rasa. Padahal, jika engkau mengejar rasa, engkau sudah jauh dari makna zikir batin, bukan dihasilkan oleh latihan keras semata, tetapi oleh hati yang lembut, pasrah, dan bersandar hanya kepada Allah. Hati yang lembut tumbuh dari kesabaran, bukan dari terburu-buru ingin mencapai sesuatu. Ketika zikir telah menjadi nafas, engkau tidak lagi merasa harus memaksa diri untuk ingat kepada Allah. Sebaliknya, engkau merasa aneh jika suatu saat engkau lupa. Lupa kepada Allah terasa seperti kehilangan tempat pulang. Seperti seorang anak kecil yang tersesat di keramaian, hatimu gelisah mencari wajah yang kau cintai. Itulah tanda cinta telah menjadi dasar penghambaanmu. Engkau tidak berzikir untuk mencari pahala. Engkau berzikir karena engkau tidak mampu hidup tanpanya, karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dan pada tahap ini, engkau tidak akan mengumumkan apapun kepada siapapun. Engkau tidak akan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan engkau akan merasa lebih kecil, lebih rapuh, lebih hina, karena engkau menyadari betapa luasnya rahmat Allah yang engkau butuhkan setiap saat. Orang yang dekat kepada Allah tidak menjadi besar, ia justru menjadi lebih rendah. Ia tidak berbicara tentang makam, ia tidak membanggakan pengalaman ruhani, ia hanya berjalan perlahan dengan wajah tertunduk dan hati yang merindukan ridhanya.
Maka berjalanlah saudaraku, dengan lembut tanpa tergesa, biarkan zikir tumbuh dengan alami seperti benih kecil yang disiram setiap hari, bukan seperti api yang menyala cepat lalu padam. Mulailah dengan satu penyebutan nama Allah yang benar, yang keluar dari hati yang penuh kerinduan, daripada 1000 zikir yang hanya keluar dari bibir. Karena satu panggilan yang jujur dapat mengguncang seluruh langit, sedangkan 1000 panggilan yang kosong tidak menggugah apapun. Perlahan, biarkan zikir menjadi nafasmu. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak lagi mencari Allah. Engkau menyadari bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Bab 6. Menanggalkan diri agar Allah yang mengisi. Perjalanan ini bukan tentang seberapa banyak engkau mampu melakukan, tetapi seberapa dalam engkau mampu melepaskan. Yang membuat hati jauh dari Allah bukanlah kurangnya zikir, bukan kurangnya ibadah, tetapi keberadaan aku yang masih ingin memegang kendali aku, yang ingin dihargai, diakui, dipuji, dibenarkan, dipandang istimewa. Selama aku itu masih kuat, maka zikir hanya akan berhenti di bibir, tidak menyentuh kedalaman ruh. Maka pelan-pelan, belajar untuk menanggalkan diri. Bukan tubuhmu, tetapi kehendakmu yang selalu ingin merasa memiliki peran. Ada hamba yang sujud panjang, tetapi sujud itu masih dipenuhi oleh kehadiran dirinya sendiri. Ia berkata dalam diam, "Lihatlah betapa aku taat," padahal hakikat sujud adalah hilangnya dirimu dalam kehadirannya. Tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi tuntutan. Yang ada hanyalah keheningan, dan di tengah keheningan itu engkau membiarkan Allah yang berbicara melalui tenangnya. Sujud yang paling tinggi adalah ketika engkau bahkan tidak merasa sedang bersujud. Engkau hanya larut dalam penyerahan tanpa sisa. Namun proses ini tidak dapat diwujudkan dengan paksaan. Ia lahir dari kejujuran yang pelan. Dari kesadaran bahwa segala sesuatu yang engkau genggam dengan kuat sebenarnya bukan milikmu. Engkau tidak memiliki apapun, bahkan dirimu sendiri, tubuhmu, waktumu, napasmu, gerakmu, kemampuanmu mengingat, perasaanmu yang mencintai, semuanya adalah titipan. Dan ketika engkau mengakui ini dalam hati yang terdalam, engkau akan merasa ringan karena tidak ada lagi yang perlu dijaga. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Saat engkau telah menanggalkan diri, engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena usaha atau kepandaianmu, tetapi karena Allah yang menghendaki, Allah yang menggerakkan, Allah yang mengizinkan semua terjadi. Engkau bukan pelaku, engkau hanyalah tempat bagi kehendaknya untuk berwujud. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau tidak lagi bersedih saat gagal, tidak terlalu gembira saat berhasil. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam, yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Maka saudaraku, tenanglah dalam perjalanan ini. Tidak perlu tergesa ingin menjadi suci, tidak perlu memaksa diri menjadi sempurna. Cukup engkau pulang perlahan kepada Allah setiap kali engkau merasa jauh. Katakan dengan lembut dalam batin, tanpa suara, tanpa paksa, "Ya Allah, aku hilangkan diriku, engkau saja yang ada." Dan ketika kalimat itu benar-benar memasuki hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan engkau yang berzikir, tetapi Allah lah yang sedang berzikir melalui dirimu. Bab 7. Tenang adalah tanda engkau sedang dijaga. Ketahuilah bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari keadaan dunia. Ia bukan muncul ketika masalah selesai, bukan hadir ketika hidup menjadi mudah, bukan juga lahir dari banyaknya harta atau kekuatan. Ketenangan adalah hadiah langsung dari Allah kepada hati yang telah berserah. Ketika engkau tidak lagi memaksa dunia untuk patuh kepada keinginanmu, ketika engkau berhenti menuntut keadaan agar berjalan sesuai rencanamu, maka hatimu mulai menemukan kediaman yang selama ini engkau cari. Kedamaian bukan tentang luar, tapi tentang bagaimana engkau meletakkan hatimu di hadapan Allah. Banyak orang beribadah dengan harapan ingin tenang, tetapi ketenangan tidak datang selama engkau masih mengaitkannya pada rasa. Tenang sejati bukan rasa yang lembut di dada, tetapi pengetahuan dalam hati bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak meninggalkanmu. Ada ketenangan yang hadir saat engkau sedang menangis,
saat engkau sedang bingung, saat engkau sedang tidak tahu harus bagaimana. Tetapi di dalam kebingungan itu, engkau sadar bahwa Allah sedang menuntunmu dengan cara yang belum engkau pahami. Itulah tenang yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang percaya. Ketika engkau berjalan dalam perjalanan makrifat, tidak semua hari terasa terang. Ada hari ketika hatimu terbuka, engkau merasakan kedekatan yang lembut. Namun ada pula hari ketika segala sesuatu terasa jauh dan sepi. Jangan salah paham pada fase ini. Sepi bukan berarti engkau ditinggalkan. Justru ketika engkau tidak merasakan apa-apa, Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada rasa. Jika cinta hanya ada ketika engkau merasakan kehadirannya, maka itu bukan cinta sejati. Cinta sejati tetap tinggal meski hati sedang hening dan tanpa gema. Dan ketahuilah saudaraku, ketenangan yang paling dalam muncul ketika engkau berhenti bertanya, mengapa, dan mulai berkata, aku ridha. Ridha adalah puncak penyerahan. Ketika engkau menerima bahwa setiap hal yang datang kepadamu adalah bagian dari perhatian Allah. Bukan hukuman, bukan jarak, bukan ketidakpedulian, tetapi pendidikan ruh yang lembut. Allah sedang mengajarimu bagaimana menjadi bebas dari selainnya. Bebas dari keinginan yang melelahkan, bebas dari harapan manusia, bebas dari penilaian dunia. Maka jika hari ini hatimu terasa tenang, itu karena Allah sedang menjagamu. Dan jika hari ini hatimu terasa gelisah, itu karena Allah sedang memanggilmu untuk kembali kepadanya. Keduanya adalah kasih, keduanya adalah perhatian, keduanya adalah tanda engkau sedang diperhatikan. Bernafaslah perlahan, rasakan namanya menyertai setiap hembusan. Allah, Allah. Tenang adalah bukti bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bab 8. Kesunyian yang menjadi sahabat. Dalam perjalanan menuju Allah, kesunyian bukanlah ketiadaan, melainkan sahabat yang lembut. Ia hadir bukan untuk membuatmu kesepian, tetapi untuk menghadapkanmu kepada yang hakiki. Saat engkau duduk dalam diam, tanpa suara, tanpa hiruk pikuk dunia, engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutupi, bisikan hati yang menuntunmu kepada Allah. Banyak orang takut kesunyian karena mereka hanya mendengar pikiran mereka sendiri, ego mereka sendiri, kerisauan yang tak pernah reda. Tetapi di balik itu semua, Allah menunggu engkau hadir dengan sepenuh hati. Kesunyian bukan berarti berhenti beramal. Bahkan, kesunyian yang sejati menuntun amalmu menjadi lebih murni, lebih tulus, tanpa embel-embel pengakuan atau penghargaan. Ketika engkau berdiri, duduk, atau berjalan dalam kesunyian, semua gerakmu menjadi doa, semua nafasmu menjadi zikir, semua pandanganmu menjadi pengingat akan Allah. Bahkan jika dunia tidak melihat, bahkan jika engkau sendiri hampir melupakannya, Allah tetap melihat, tetap mendengar, tetap hadir. Dan itu cukup bagi hati yang telah belajar menyerah. Namun kesunyian juga menuntut keberanian. Keberanian untuk menatap diri sendiri, untuk menerima kekurangan, untuk mengakui kelemahan tanpa malu. Banyak orang menghindari kesunyian karena takut menghadapi diri sendiri. Mereka takut melihat bahwa selama ini niat mereka tidak sepenuhnya murni. Tetapi hanya dengan keberanian itu, engkau bisa menyingkap tabir yang menutupi kedekatanmu dengan Allah. Dan ketika tabir itu terbuka, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak pernah bisa dicapai melalui keramaian atau hiruk pikuk ibadah lahiriah. Kesunyian mengajarkan engkau tentang kerendahan hati. Di saat engkau sendiri, tidak ada yang bisa kau andalkan selain Allah. Tidak ada yang bisa kau puji selain Dia. Tidak ada yang bisa kau harapkan selain ridhanya. Dan disitulah engkau belajar melepaskan semua yang selama ini engkau genggam. Ego, ambisi, rasa takut, harapan yang salah arah. Hanya kesunyian yang mampu membuka ruang itu dalam hatimu, memberikan kesempatan bagi nur Allah untuk masuk tanpa gangguan. Maka berjalanlah dalam kesunyian, saudaraku. Biarkan dunia berlalu sejenak, biarkan suara-suara hilang, biarkan hatimu meresapi satu-satunya yang ada. Katakan perlahan dalam hati, Ya Allah, aku hanya ingin Engkau, aku menyerahkan semua selainmu. Di sanalah sahabat sejati muncul, bukan manusia, bukan ilmu, bukan pujian, tetapi kesunyian yang menuntunmu,
kembali kepada yang hakiki. Bab 9. Hati yang menangis adalah hati yang hidup. Jangan takut pada air mata yang jatuh dalam kesendirian. Jangan malu jika hatimu menjerit dalam kesedihan yang tak bisa kau ungkapkan kepada siapapun. Karena hati yang menangis adalah hati yang hidup. Ia bukan tanda kelemahan, bukan bukti ketidakmampuan, bukan aib yang harus disembunyikan. Air mata adalah bahasa nurani yang paling jujur ketika lidah gagal mengungkapkan perasaan yang terdalam. Allah mendengar, bahkan sebelum engkau menyadari tangisan itu. Dan itulah bukti bahwa Allah dekat, lebih dekat daripada nafas yang engkau hembuskan. Banyak orang berusaha menahan tangis karena takut dianggap lemah, takut dianggap tidak sabar, takut dunia menilai. Tetapi justru ketika engkau menahan kehidupan hatimu sendiri. Tangisan yang lahir dari kerendahan hati, dari kesadaran akan keterbatasan diri, dari kesadaran bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah adalah bentuk zikir yang paling murni. Tidak ada kata-kata yang bisa menandingi kejujuran yang tersimpan dalam air mata itu. Hati yang menangis juga menunjukkan kerinduan yang dalam kerinduan yang tidak bisa diisi oleh harta, tidak bisa diisi oleh kata-kata manusia, tidak bisa diisi oleh pujian atau pengakuan. Hanya Allah yang mampu memenuhi kerinduan itu. Dan ketika engkau menangis dengan hati yang tulus, engkau membuka ruang dalam jiwamu agar nurnya masuk, menyinari setiap sudut yang gelap, membersihkan sisa-sisa ego, dan menenangkan gundah yang selama ini engkau bawa. Namun jangan hanya berhenti pada tangisan itu. Biarkan ia menjadi pengingat untuk kembali pada Allah, kembali pada ketulusan, kembali pada kesederhanaan yang engkau lupakan dalam kesibukan dunia. Tangisan yang murni menuntunmu pada pengakuan akan kelemahanmu sendiri. Dan dari kelemahan itu, lahirlah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak lahir dari angkuh atau kebanggaan, tetapi dari ketundukan yang lembut, dari hati yang merendah di hadapannya. Maka saudaraku, jangan engkau malu jika hatimu menangis. Jangan engkau menahan kesedihan yang lahir dari kejujuran hati. Katakan perlahan dalam batinmu, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku milik-Mu. Aku menyerahkan segala rasa ini kepadamu." Air mata itu bukan sekadar tangisan. Ia adalah zikir yang mengalir, doa yang tak terdengar, dan cahaya yang mulai menembus relung hati yang paling sunyi. Bab 10. Pulang kepada Allah adalah segalanya. Perjalanan panjang ini dengan zikir, keikhlasan, kesunyian, dan tangisan hati, semuanya mengarah pada satu tujuan, pulang kepada Allah. Pulang bukan berarti bergerak secara fisik, bukan pula tentang waktu atau tempat, tetapi tentang menempatkan seluruh hatimu, seluruh ruhmu, seluruh perhatianmu hanya padanya. Semua usaha yang engkau lakukan, semua doa yang engkau panjatkan, semua kesabaran yang engkau pertahankan, akhirnya menemukan makna ketika engkau sadar bahwa Allah lah tujuan akhir dari segala gerak dan nafasmu. Segala sesuatu di dunia hanyalah jalan, sedangkan pulang kepadanya adalah hakikat. Ketahuilah, pulang kepada Allah bukan berarti engkau tidak berbuat apa-apa, bukan berarti engkau pasif. Justru sebaliknya, engkau berjalan dengan seluruh kesungguhanmu, tetapi tanpa keterikatan pada hasil, tanpa penilaian terhadap dirimu sendiri, dan tanpa keinginan agar orang lain melihat atau mengakui perjuanganmu. Ketika engkau berzikir, engkau tidak lagi bertanya, apakah ini sudah cukup atau apakah aku layak? Engkau hanya menghadapkan hatimu kepadanya, menyerahkan seluruhnya, dan membiarkan Allah yang mengurus sisanya. Perjalanan menujunya bukanlah garis lurus tanpa rintangan. Ada hari ketika engkau merasa dekat, ada hari ketika engkau merasa jauh, ada saat hatimu penuh cahaya, ada saat hatimu gelap, dan hampa. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau menilai sendiri perjalananmu. Yang menentukan bukan perasaanmu, bukan pencapaianmu, tetapi kasih sayang Allah yang selalu hadir. Bahkan ketika engkau merasa tersesat, sebenarnya engkau sedang diarahkan kembali dengan lembut, agar setiap langkahmu menjadi lebih murni, lebih tulus, dan lebih dekat pada hatinya. Ketika engkau pulang kepada Allah, engkau menyadari bahwa segala yang engkau kejar selama ini,
Kedudukan, pahala, pengalaman batin hanyalah bayangan dari hakikat yang sebenarnya. Yang hakiki adalah Dia sendiri. Engkau tidak lagi takut kehilangan dunia, tidak lagi terikat pada ego, tidak lagi mencari pengakuan. Semua keinginan dan keresahan lebur dalam satu kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah miliknya dan engkau hanyalah hamba yang dipanggil untuk pulang. Maka saudaraku, tarik napas perlahan, rasakan setiap hembusan membawa hatimu lebih dekat kepadanya. Katakan dalam bisikan yang paling lembut, "Ya Allah, aku pulang. Aku menyerahkan diriku, jiwaku, dan seluruh hidupku hanya untuk-Mu." Disitulah perjalanan berhenti menjadi usaha manusia dan menjadi cinta yang sepenuhnya dari dan untuk Allah. Di sanalah makam sejati tercapai, bukan di zikir yang tampak, tetapi di keikhlasan yang menyelimuti seluruh ruhmu. Pulang kepadanya adalah segalanya. Dan ingatlah saudaraku, makam sejati tidak terlihat di zikir, tapi di keikhlasan yang engkau titipkan kepada Allah. Pulanglah selalu padanya, biarkan nurnya menyelimuti hatimu, karena disitulah kedamaian yang hakiki.